Aduh. Oke, selamat datang Ini udah online toh? Mas Hamli sama Mas Dapsu. Dapsu. Halo. Yeay, David Asu. Oke. Ini kita ketemu dengan para YouTuber ya, Samsu ya. YouTuber ala-ala Boy William. Dan ini fokus ngobrolin tentang properti Ya, gitu. properti, pandangan pengusaha terhadap properti. Sama trik and tipsnya dalam menghadapi COVID-19 ini terhadap dunia usaha. Karena kelihatannya banyak yang slow, ada yang slow, ada yang down, ada yang tutup juga. Oh gitu ya. Macam-macam kan. Nah, ini kan Iya. kita juga kebetulan ada host tamu. Nah, kita samping saya ini ada Muhammad Hamli. Oke. Ini ada cukup fenomenal nih. Narasumber bukan host ya. Ya, Narasumber ya. narasumber kita dari yang punya Yang tidak punya otak. ya the big boss lah, big bossnya English Cafe, Muni forum School. founder, Muni School, rumah tamu, apa lagi. Banyak pokoknya yang lebih fenomenal itu forum founder sama English Cafe. Nah, di belakang kita ini cukup terkenal juga orang antivirus, orang nggak punya takut, orang punya backingan jin-jin dan setan. Dan tidak punya otaknya. Itu ada Mas Dapsu. Tapi bener nggak sih Mas Dapsu ini memang nggak punya otak gitu? Nah, kemungkinan sih bisa juga sih, Mas. Emang nggak mau berpikir ada otaknya gitu. Nah, di sini kan kita sudah punya dua tamu nih. Kita mau ngobrol-ngobrol santai sebenarnya untuk apa namanya? Kita sambil cari makan siang Iya, aja. boleh tapi ya. boleh. Mau di mana nanti kita langsung kita kan sambil keliling ini. Boleh, Pokoknya boleh, di mana Sambil lihat situasi Ya, karena iya. pas corona ini aku jarang keluar sih karena memang selalu di rumah. Iya. Dan katanya Jogja sekarang mulai rame lagi dan bener ini banyak mobil motor berseliweran. Ya, mungkin ini sebenarnya mau sepi nih, Mas. Oh, ini masih sepi. Ini sepi. Lihat aja SS parkir biasanya Ya. rame. Kita lihat dari sepanjang Kaliurang, jalan Kaliurang, terus jalan Magelang, apalagi Malioboro tuh seakan-akan ini bukan Malioboro yang kita Kayak tahu gitu loh. biasanya ya. Nah, Sepi banget ya. sepi banget gitu. Oke. Nah, itu kan berdampak banget, kesian juga pekerja harian, penjual-penjual yang di sana gitu kan. Restoran-restoran juga kebanyakan pada tutup gitu. Restoran gede rata-rata menerima take away itu. Take away ya. Take away. Nah, di sini kan saya membuat channel YouTube tentang prospektif pandangan pengusaha terhadap dunia properti, investasi di dunia properti juga. Nah, juga kita bahas mana dulu yang lebih enak nih, tentang COVID-19 tips and triknya atau pandangan Yang pasti gini, kita ada di satu mobil bertiga. Ya. Ini kita harapkan sih aman semua ya. Mudah-mudahan kita steril ya. Steril lah. Steril, yang penting itu steril. Jangan sampai kita bertiga sini Jadi penular ini nggak ada yang pakai masker. Iya. Terus aduh, insyaallah lah aman lah, insyaallah. Oke, lanjut kita ikut ke hostnya lah, mau bahas apa kita ini. Nah, kita ini sekarang mungkin trip dan tipsnya dari Mas Hamli nih terhadap Dari dan Dapsu dulu. Dapsu, Mas Sudah Dapsu. Mas tadi di video Gak apa-apa, sebelumnya. ini apa namanya? Lagi Ini dong. kan kok collabs. siap. Collab video. Tips triknya banyak-banyak jualan masker sama hand sanitizer. Oh iya. Karena udah Pakai aja, Mas. pasti laku ya. Kalau masker memang permintaan banyak ya. Iya. Permintaan orang beli sekali. Dan harganya sekarang yang hancur, Mas. Awal-awal masih Mas- bagus. Oh, sekarang murah lagi. Iya, sekarang udah murah. Oh, bagus dong. Iya. Karena banyak produksi ya, udah banyak produksi ya. Iya, Mas. Dan banyak juga yang jualan. Dan saatnya ngegas untuk bisnis kita. Yang lain tumbang, kita harus ngegas. Oke. Itu sih. Keren ya. Kalau tumbang ngegasnya pakai apa tuh, Mas, kita? Ya pakai tenaga-tenaga yang tersisa yang kita kumpulkan kemarin, Mas. Oke.
Nah kalau Mas Hamli gimana nih? Mas Hamli kan kayaknya Main aman dia. ya, tips dan triknya menghadapi COVID-19 katanya baru keluar juga nih katanya dari persangkaran. Yang pasti ini ya, jadi pas COVID-19 tuh masuk ke Indonesia, terus juga kita aman, merasa kayak masih oke lah tetap kerja gitu, tak pikir masih di Jakarta. Kemudian ternyata di Jogja udah mulai kena orang piungan itu kayaknya pertama itu, kemudian mulai menjalar lagi, terus ternyata angkanya menyentuh di angka 17 waktu itu. 17. Nah 17 orang Positif korban ya? positif. Nah kok kita udah mulai worry nih. Kita khawatirnya bukan ke siapa, tapi kita khawatir pertama ke tim kita. Jadi tim kita yang kerja di kafe-kafe, karena itu tempat publik. Kemudian juga kita menerima member, juga menerima tamu, itu kan tempat publik juga, sehingga interaksi dengan orang itu akan lebih sering. Itu yang kita bikin pertama. Kemudian yang kedua, kita mengambil tindakannya adalah karena Jogja udah mulai rawan nih, akhirnya kita close dulu di pusat. Setelah close di pusat, kita lihat lagi perkembangan di Indonesia, kok kayaknya makin bertambah di Indonesia, akhirnya kita close nasional. Nah kita close aja nasional semuanya tuh, jadi nggak ada tolerir. Jadi kalau misalnya kita member ada yang mau kelas itu, ya udah kita jalan online dulu Mas. Online ya? Kita online, kemudian pendaftaran online gitu. Sekarang banyak buat pembelajaran online gitu ya. Nah itu adalah sikap kita yang berikutnya. Jadi kita mengalami tiga fase ya dalam COVID itu biasanya, dan ini kita alami di sama pengusaha biasanya. Yang pertama adalah itu merasa ambruk tadi yang kata Mas David. Jadi ketika kita awalnya jualan offline, kita bisa kemana-mana dan lain-lain, bisa promosi dan lain-lain, tiba-tiba kita diserang tanpa musuh yang kasat mata ya, musuhnya kasat mata, kemudian nyerang dengan tiba-tiba gitu, dan kita akan kelabakan. Akhirnya kita down mendadak gitu. Nah yang kedua, biasanya setelah kita down mendadak, kita akan mencoba untuk mulai bangkit. Paling nggak kita udah mulai, oh ya udah bagaimana keseharian kita itu produktif gitu, paling nggak itu. Kemudian yang ketiga yang bisa dilakukan adalah melakukan inovasi. Jadi ini adalah masa kita menghadapi corona. Ketika kita mengalami masa sulit kayak gini, apa sih yang bisa kita lakukan gitu, sehingga kita bisa bertahan hidup. Nah itu adalah menurut saya yang ketiga itu adalah pilihan yang paling bagus gitu. Sehingga kalau misalnya kita down di pertama itu wajar sih, karena memang kita mengalami musibah gitu, jadi wajar untuk down. Tapi kalau misalnya kita down terus kita kan udah mengalami sekitar sebulan lebih kalau di Jogja ya. Perkiraan juga mungkin masih lama juga kan keadaan seperti ini. Kemungkinan kan masih sampai Juni kita baru mulai recover ya. Ini aja jalan kan udah lihat aja lenggang banget. Gak kayak biasa juga ini kan. Jadi pilihan menurut saya yang diambil adalah yang ketiga. Nah apa yang kita lakukan di English Cafe? Kita English Cafe kemudian Muni School dan Forum Founder, yang kita lakukan adalah ya udah planning kita yang sebelumnya yang kita cuma sebatas mimpi, angan-angan untuk go online gitu. Kita kan bisa lakukan sekarang karena kita lakukan di rumah. Misalnya kayak tadi sebelum Mas Hasan datang ke rumah, kita dari tadi pagi udah take video. Itu buat take video berarti nanti pembelajaran langsung online gitu ya? Kita online. Pokoknya semuanya kita coba untuk go online sih untuk sekarang ini. Sehingga setelah ini selesai, COVID ini selesai, kita punya sesuatu karya di masa COVID ini. Sehingga kita kita sejak masa COVID kita bangkit dengan produk baru, yaitu online gitu. Kalau sebelumnya kita offline, semuanya offline, kemudian sekarang kita datang dengan wajah baru, dengan wujud online kayak gitu sih Mas. Nah katanya juga ini kan kebiasaan work from home ini kan bisa menjadi habit baru ini Mas ya. Hampir lebih 40 hari kan mereka intensitasnya di rumah. Kan di rumah yang paling banyak mereka lebih banyak memegang HP, nonton video, YouTube, televisi. Nah itu memang cocok banget untuk mengubah yang biasanya bertatapan menjadi online gitu kan. Kalau misalnya corona ini dikatakan menghancurkan semuanya, enggak juga sih, karena ada beberapa usaha yang tetap sustain ya. Bukan sustain lagi, tapi yang meraup untung yang besar. Salah satunya orang belakang kita. Nah, salah satunya di belakang, misalnya kita pivot ya, misalnya ya kita
mengganti men-switch bisnis kita. Misalnya kita jualan martabak, tapi tiba-tiba karena adanya corona kita jualan masker misalnya, atau hand sanitizer, sehingga kita pivotkan bisnis kita. Ya udah, kita ambil untung di situ. Tapi selain itu juga oke lah, masker itu untung lah. Ada juga misalnya yang nggak kita kepikiran adalah data, Mas, paket data. Dan juga IndiHome. Pakai internet ya. Iya, jadi IndiHome tuh kayak di jalan-jalan ya, itu ada loh mereka jualan pakai masker, pakai mobil gitu di jalan. Saya mikir, ini ngapain sih IndiHome jualan di tengah jalan gitu? Ini kan BUMN, masa mereka nggak ngikuti saran pemerintah? Ternyata setelah saya pikir lagi, oh iya wajar, karena mereka memang jualan data kan, internet, dan orang kan butuh internet sekarang. Di rumah nggak ada internet tuh hidup bagaikan hampa ya. Nggak ada yang mau dikerjakan. Kayaknya nggak ada yang mau dikerjakan. Nah, kalau Mas David gimana, Mas David? Gimana? Ininya apa namanya, inovasi yang kita yang dilakukan nih saat ini kan katanya gas. Nah, gas itu kan nggak sembarang asal gas kita kan ya. Nah, gasnya itu berdasarkan data dan inovasi yang harus dibuat supaya biar lebih terarah gitu targetnya. Gimana, Mas? Iya, kalau aku pribadi kan sekarang lebih fokus ke bisnis martabak, Mas. Jadi tadi kita udah kelewatin ya tadi ya? Martabak, udah. Ada cabang pusat ya? Cabang Oke. Tadi kan ada gerobaknya ya, udah mau tak tendang. Pas lewat. Saya mau curi peralatan tuh tadi. Lumayan masa belakang bisa. Udah pasti kan. Kita jual lagi ya. Itu lebih kan, Mas, karena sekarang kita kan penjualan beberapa bulan ini, dari bulan November kita alhamdulillah selalu ada penaikan di segmen online. Yang martabak. Yang martabak, Mas. Nah, alhamdulillah di bulan ini kalau untuk pembeli secara online bagus banget. Tapi kayaknya dia tetap ada pemasukan sih. Aman deh. Tetap ada, Mas. Bahkan kemarin kita tuh tadi aku bilang masalah masker itu, kita ada buat social impact dari Martabak Sampurna. Kita ngasih donasi kita kasih secara gratis. Oh iya, apanya maskernya? Maskernya, Mas, untuk bagi driver dan bagi konsumen yang beli secara online. Yang konven pun untuk pembeli yang datang dia tidak menggunakan masker, pasti kita kasih. Jadi di martabak itu kalau ada pembeli nggak pakai masker insya dikasih? Allah kita kasih, Mas. Itu masker non medis atau medis tuh? Masker kain. Masker kain. Non medis, Mas. Baju-baju bekasnya itu loh, Mas. Dia dijahit sendiri. belum dicuci ya. Itu. Kalau untuk ngegas sih kita lebih ke pengembangan cabang sih, Mas. Salah satu buka cabang ya, dan kayak gini orang saving money yang buka lain cabang. tutup cabang, yang ini buka cabang, keren sekali. Karena kita sebenarnya udah punya strategi jauh sebelum kemarin Covid masih beritanya di Cina. Itu kita udah mikir dampak buruk nanti kalau kita masuk ke Indonesia itu akan seperti apa. Nah, ternyata 2 bulan kalau nggak salah setelah itu berita masuk ke Indonesia. Nah, kita ubah strategi sedikit. Nah, itu pas kita sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia seperti apa gambaran kita itu ya? Gambaran kita. Nah, gambaran Mas David gimana? Kan belum ada, ini nggak bakalan masuk ini. Ternyata kemarin kita bayanginnya ada 3 kondisi, Mas. Kondisi pertama itu adalah kondisi baik, yaitu orang-orang di Indonesia nggak akan peduli dengan corona, atau corona nggak akan masuk ke Indonesia. Jadi penjualan kita stabil, kita gasnya kencang terus. Yang kedua, itu kondisi tetap seperti biasa, ya tetap jalan seperti biasa. Kondisi yang ketiga itu kondisi paling buruk. Kondisi paling buruk itu adalah kita harus menyiapkan dana kas perusahaan biar nanti ketika terjadi ekonomi terpuruk kita masih bisa survive. Jangan sampai ada pemecatan karyawan. Wih, mantap. Gitu. Berarti stok dana cash flow aman sampai 1 tahun ke depan ya? Kalau 1 tahun belum sih, Mas. Ini baru 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan aman. 3 bulan insya Allah aman. Jadi kalau yang sebulannya itu dipinjemin masih boleh lah. Bisa boleh. Boleh sih, habis ini kan kita boleh lah rembukan masalah bunganya berapa. Gitu. Ini memang bank itu ya, bank kampung itu. Bank Legit. Tapi kita juga masih ada by data, Mas. Jadi kita ngegas itu nggak asal ngegas, tapi kita juga perhitungan juga apakah dengan ngegas ini kita masih punya cash flow, kita masih lancar, dana kas kita masih aman. Jangan sampai seperti saya cerita tadi, kita punya uang 100.000
kita mainkan semuanya. Lah kalau uang 100.000 habis itu kita selesai. Jadi setidaknya tuh kita mainkan itu setengahnya 50%. Jadi ketika terjadi ada apa-apa kita masih survive, Pak. Gitu, Mas. Oke. Nah, Mas Hamli ini kan English Cafe kan pembelajaran ya, biasanya kan bertatap muka. Nah, ini sekarang seperti apa Mas konsepnya kalau misalnya by online gitu? Teman-teman dari English Cafe gitu. Iya, jadi karena kita basicnya adalah offline ya, jadi memang nggak bisa kita lakukan sekarang. Yang kita lakukan adalah online. Sebenarnya kita nanti by web, jadi kalau misalnya ada orang mau belajar itu by website. Tapi karena sekarang ini kita pengen cepat gitu, apa yang bisa kita lakukan adalah dengan di Instagram. Jadi di Instagram itu kan ada IGTV. Iya, IGTV. Nah, ya. IGTV itu maksimal 10 menit untuk satu video. Nah, kemudian kita bikin video, kita jadikan 7 menit untuk setiap satu materi, kita jadikan 1 menit. Pokoknya kita materinya simple tapi details. Oke. Kita misalnya bahas daily activities, ya udah bahas daily activities selama 7 menit, dan itu kita jelasin secara details gitu ke member agar mereka benar-benar paham sama materinya selama 7 menit. Nah, di Instagram itu kita upload sebanyak 50 video. 50 video selama satu hari sekali gitu. Bisa enggak, pokoknya kita upload aja 50 video gitu bisa ya. Jadi kita ngupload sehari 2 kali. Itu terserah sama kita. Itu minimal, kemungkinan lebih sih. Karena nanti juga ada daily talk. Jadi daily talk kan konsep kita yang beda dibandingkan dengan lembaga lain. Itu tetap kita masukkan gitu. Jadi kalau misalnya Instagram, orang tuh nggak perlu buka website, enaknya itu. Dan setiap orang kan punya Instagram. Bisa akses ya? Iya, bisa akses kan. Jadi accessible lah, semua orang bisa mengakses. Kemudian semua orang punya aplikasinya. Nggak perlu download aplikasi lain. Misalnya kayak ada lembaga yang bikin aplikasi sendiri gitu. Itu kan menurut saya kasihan orang yang HP-nya kayak HP-nya ini ya, HP jadul gitu kan. Downgrade. Iya, downgrade. Ya. Kan iPhone-nya dibawa kabur orang. Daripada hilang kan. Aku mending hilang ya, selesai gitu, Iya. daripada nggak hilang tapi dibawa kabur Masih orang. ada wujudnya. Masih ada Itu kan kemungkinan kayak balik gitu loh. di PHP orang apalah gitu. Ya, misalnya kayak punya iPhone-nya Mas David itu kan nggak memungkinkan untuk nambah aplikasi. Iya. Karena sekarang ada micet, ada macam-macam lah itu aplikasi yang untuk itu. Nah, jadi kalau Instagram orang udah punya, sehingga dia ketika ngakses Instagram dia merasa terhibur. Plus dia kalau misalnya mau belajar ya udah tinggal masuk kepada akun kita. Dan akun kita itu kita kunci Mas. Jadi hanya member kita aja yang bisa ngakses. Gitu sih. Oke, itu tadi ini trik dan tipsnya dari Mas Hamli sama Mas David. Nah, ini kan kebetulan kan channel kita berhubungan dengan dunia properti nih Mas. Nah, ini pandangan Mas Hamli dan Mas David seperti apa dunia properti itu dan dunia investasi. Banyak kan properti itu kan bisa tanah, bangunan, kontrakan, kos-kosan. Nah, itu seperti apa Mas Hamdi? Harusnya saya minta pendapat Mas Sansu dulu nih. Nah, Gimana respon Sansu sama ya COVID ini? Propertinya gimana? Oke, kalau semenjak mulai COVID ini memang permintaan akar rumah tuh pasti selalu ada. Selalu ada. Cuman kendala mereka kan juga pengen beli rumah kan nggak seperti beli kacang goreng, bisa langsung. Mereka kan pengen survei, bisa ngajak keluarganya. Nah, ini semenjak dalam sebulan ini saya membatalkan hampir 12 orang untuk survei lokasi. Serius? 12 orang. Sombong kali. Ya karena terus booking fee pun juga kita rubah. Biasanya booking fee-nya 5 juta, ini cuma 500.000. Dan bulan ini ya hanya bisa orang booking fee cuma baru satu dari total yang mau survei itu sampai 12 orang itu terkendala satu kena lockdown daerah-daerah gitu. Oh, kan jadi untuk masuk ke sana nggak bisa? Iya, masuk daerah-daerah kan banyak yang lockdown. Jadi orang riskan gitu loh. Nanti dikiranya penyebar virus gitu. Kan mereka takut untuk survei nanti kan biasanya kalau kita masuk tuh disemprot, diperiksa gitu kan. Nah, itu ketakutan mereka juga, dan juga mereka sekarang juga saving money sebenarnya Mas. Ya, saving money. Karena mereka nggak tahu, kebanyakan rata-rata kan segmen properti saya ini kan middle. Nah, middle itu kan mereka savingnya kan juga istilahnya
pas-pasan untuk hidup, apalagi kalau misalnya mereka dirumahkan atau mereka pegawai kontrak itu kan banyak nggak berani langsung ngambil keputusan gitu. Nah jadi sekarang emang turun responnya bagus, permintaan sampai saya tuh iklan emang banyak lagi ngegas ini. Iklan nge-brandingnya. Nge-branding kan kemarin sempat dengarkan live-nya Pak Pres. Pak Pres Samdeka sama Pak Bi kan. Kemarin tuh katanya biarpun sekarang lagi run tapi nge-brand itu harus tetap berjalan. Nah, itu sekarang juga saya pasang 2 iklan ads yang terus berjalan. Ads Instagram, yang Facebook itu jalan 2 unit. 2 lini, terus yang Instagram 1 lini itu tetap nge-branding, terus setiap hari yang melalui marketplace OLX itu tetap dikejar. Nah, mencari database lah sekarang tuh. Sehari itu alhamdulillah bisa dapat 2-3 yang call in tuh ke rumah. Jadi udah terkumpul sebulan ini bisa terkumpul 50 database. Untuk karena kan dari database itu bisa kita sekali ngebus bisa mempublikasi ke customer yang mereka lagi cari rumah. Nah, memang kan sekarang kan belum berani survei itu gitu. Nah, seperti itu keadaannya sekarang untuk dunia properti gitu. Saya pikir malah sepi properti itu karena memang nggak semudah kacang goreng. Jadi orang untuk mengeluarkan duit besar itu orang mikir 2 kali. Sepi. Cuman kan responnya kan mereka kan pingin tahu infonya dulu nih. Berarti kan sekarang mereka pingin menggali, oh ini harganya berapa, terus sistem pembayarannya bagaimana gitu. Mereka masih mencari karena mereka ketika sudah COVID ini udah mulai mereda, mungkin mereka mulai eksekusi. Betul. Karena kan kalau sekarang keluar aja nggak berani. Seperti ini keadaannya kan, uang juga dananya pas-pasan untuk bertahan mungkin sebulan atau 2 bulan kemudian. Nah seperti itu gitu. Nah ini kan kembali tadi ke pertanyaannya nih ke Mas David sama Mas Mas David pasti kan namanya pengusaha kan pasti punya hasil ya. Nah hasilnya itu ada sebagian dinikmati untuk keluarga dan ada yang untuk di saving dan ada yang untuk diinvestasikan. Nah itu seperti apa Mas David pandangannya terhadap dunia investasi atau dunia properti gitu? Kalau investasi aku karena masih kecil, aku lebih suka ke barang berharga mas. Contohnya emas. Mas batangan ya? Belum masih emas perhiasan. Mas David gitu ya. Itu alhamdulillah kemarin kita kemarin kan beberapa hari kemarin harga emas naik mas. Iya. Berapa bulan ini? Salah satu karena kita kemarin juga untuk investasi. Nah itu kan momen yang pas harga emas naik kita jual. Gitu lah. Tapi misalkan kalau bagi saya pribadi, kalau kita cash flow-nya masih lancar, masih sehat, terus dana kasnya masih gede, kan saat yang tepat buat kita investasi, mungkin beli tanah, beli ruko. Kan harganya kan sekarang kan bisa dikatakan kan kita bisa neken. Neken untuk harganya bisa ditekan. Harganya bisa ditekan habis-habisan kan. Kayak gitu. Cuma karena kemarin kita masih main kecil-kecilan ya kita baru jual emas aja sih. Jual emas untuk saving. Tapi nggak semua, karena kita masih mantau. Misalnya ada sekilo emas paling setengahnya lah. Ya. Enggak lah, seperempatnya. Siapa tahu nanti harga naik lagi kan, kita pas jual lagi. Kalau pas murah kita beli. Gitu sih mas. Kalau dari sekilo lumayan kayaknya. Kilogram 1 kilogram tuh ya 500 miliar lebih lah. Gitu mas. Nah kalau Mas Hamli gimana nih mas? Yang apa tadi? Gimana tadi? Pandangan terhadap dunia properti dan investasi gitu kan. Iya. Mas Hamdi ini kan orangnya suka invest sana, invest ini, akuisisi sana, akuisisi sini. Enggak. Dia mainnya halus tapi mas. Tapi saya yang belum investasi ke perempuan deh. Oh itu investasi masa depan itu. BO ya. Aku kalau properti jujur nggak beli lagi karena memang barang-barang yang aku beli misalnya kayak tanah karena udah cukup banyak gitu ya. Asetnya udah cukup banyak. Ya, cuman nggak yang udah tak beli itu memang niatnya dari tahun 2019 ini itu memang dibangun gitu aja. Jadi memang nggak nambah
properti baru, misalnya kayak beli rumah, kemudian juga atau beli tanah gitu. Jadi tanah yang sudah ada itu bagaimana dibangun itu aja. Dan kalau sekarang kan yang proses bangun itu kan di tanah yang barusan itu yang rumahku yang itu bagian depan itu kan belum selesai juga. Jadi mungkin kalau misalnya itu selesai ya udah nanti pindah ke yang lain. Oh gitu ya. Jadi memang jadi perumahan properti produktif gitu nanti ke depannya. Ya rencana kayak gitu. Jadi misalnya rumah itu udah jadi, ya udah paling aku tinggalkan rumah itu. Jadi aku pindah ke tempat yang lain. Kemudian rumah itu tak sewakan atau apalah. Keren, mantap. Kayak gitu sih. Jadi memang nge-hope Mas kalau aku pribadi. Makanya aku pikir properti kayaknya bakal lesu karena aku pribadi juga mikirnya gitu sih, nge-hold dulu itu. Nah seperti itu emang keadaan dunia. Tapi sih saya ada sempat baca di artikel mana gitu. Pada saat-saat ini emang katanya properti lagi down, belum bisa ditekan harganya gitu. Kata Mas David tadi kan Mas ya. Iya, Mas. Karena orang istilahnya orang butuh duit kan banyak yang jual, tapi permintaan banyak yang jual, pembelian sedikit kurang. gitu. Jadi orang kalau ditekan sampai harga bawah pun masih bisa gitu. Dan harganya juga nggak bakalan berani naik dari harga biasanya kan. Malah dia menurunkan harga. Jadi misalnya promo turun harga, flash sale. Sekarang kan banyak melakukan flash sale gitu. Pengembang-pengembang tuh banyak melakukan flash sale. Ya karena mungkin mereka sih butuhnya untuk NUP. Maksudnya udah ada yang booking beberapa gitu kan. Nanti pencairan bisa mulai KPR. Nah sekarang sedangkan KPR aja juga udah mulai banyak yang kredit macet. Oh iya. Kredit macet. Orang-orang yang beli ya semuanya, beli rumah, beli alat-alat apapun, beli mobil. Itu kalau kredit macet kan juga mengganggu dunia perbankan. Nah itu mungkin gambaran dari Mas Hamdi sama Mas David dalam dunia properti. Kalau Mas David dia istilahnya lebih ke logam mulia Mas ya. Iya. Nah, belum pernah main coba di reksadana atau saham gitu, Mas? Belum Mas, belum. Karena pertama belum paham, yang kedua ada beberapa teman resikonya terlalu besar, Mas. Nah, ini kalau mau beli saham waktu kayak gini memang bagus banget sekarang. Iya dong. Karena sebulan 2 bulan yang lalu itu istilahnya contoh misal Antam itu Antam tuh saya pernah jual kemarin 800 rupiah, sekarang udah di harga 400 apa 300 rupiah sekarang. Oh gitu, makin turun Semuanya IHSG itu pasar global Indonesia itu turun banget. Yang sebelumnya udah sampai 6.000 untuk IHSG dunia Indonesia ya. Dari 6.000 tuh turun ke 3.000 berapa gitu. Turunnya drastis banget, banyak saham-saham yang anjlok dan tidak ada transaksi sama sekali. Dan asing tuh pada keluar semua gitu. Dan asing dicabut gitu. Jadi Sansu ini jual saham atau sekarang lagi beli? Jual Mas, jual. Malah jual? Jual. Kan turun, kok jual? Ya kan dijual lah, kalau waktu nggak pas sebelumnya kan udah dijual gitu loh Mas. Pas jadi daripada turun terus nunggunya lama kan langsung dijual sebelumnya. Kenapa nggak di keep aja sampai nanti harganya naik, atau kenapa nggak beli sekarang? Naik harga. Kalau beli sekarang kan mungkin kan kita saving money juga gitu. Sekarang kan kemarin baru jual. Baru jual di harga yang bagus lah kan dulunya. Nah sekarang kan dalam waktu 2 bulan tuh langsung harganya hampir 100% turunnya gitu. Kalau misalnya kita biar, jadi ada batas yang mana kita mempertahankan harga saham kita, misalnya turunnya 15% tuh harus dijual gitu. Karena kalau misalnya makin turun bahaya gitu, makin lama yang itu mati kepanasan. Ini aja. Oke, mungkin saya minta kata-kata terakhir nih dari Mas Hamdi sama Mas David. Mas David ya, sebelum kita bunuh ya. Mas Hamdi dulu lah. Kata-kata sekapur sirih buat teman-teman pengusaha, buat teman-teman investor juga kan, para anak-anak muda di Indonesia, Mas David. Ya, aku dulu lah, Ya, nggak apa-apa. Jadi Jadi begini teman-teman, kita menghadapi COVID itu santai aja, nggak usah terlalu banyak membaca berita yang negatif-negatif. Aku malah uninstall beberapa aplikasi yang khusus berita gitu, karena berita itu setiap notifikasi pasti nambah inilah berita, nambah ini. Jujur aku nggak ngikutin berita di TV ataupun yang online gitu ya, karena memang
pikiran itu menentukan perilaku kita. Jadi ingat kata-kata Oprah Winfrey, kalau misal pikiranmu menentukan siapa dirimu. Oke. Nah, pikiran itu terbentuk karena apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Teman kita siapa, itu sih. Sehingga kalau misalnya kita pengen pikirannya fresh, nggak mikirin hal-hal negatif, ya udah jangan baca hal-hal yang negatif gitu. Oke, Kayak gitu sih dari mantap. saya. Mas David. Oke, buat teman-teman pengusaha untuk menghadapi COVID-19 ini jangan pernah takut, jangan pernah putus asa. Takut Pasti lawan. ada celah, pasti ada jalan. Tergantung kita mau apa tidak mencari jalan itu. Jangan sampai PHK karyawan. Oke, Terima kasih. mantap. Siap. Luar biasa. Oke, teman-teman, terima kasih kepada Mas Hamli dan Mas David. Waktunya, semoga apa yang disampaikan, apa yang diutarakan, ilmunya sangat baik dan bermanfaat untuk kita, bermanfaat Amin. untuk pengembangan bisnis kita. Yuk, salam dulu kepada teman-teman. Ya. Assalamualaikum.